Saham IMJS setelah right issue kok turun terus harganya. Kira-kira ada apa Sobat Cuan? Mari kita bahas. Oke, selamat malam Sobat Cuan semuanya. Seperti biasa ya, di video kali ini saya akan bahas beberapa saham sebelum perdagangan besok tanggal 5 Januari ya. Dan semoga Sobat Cuan dalam lindungan dan kesehatan ya. Mohon maaf juga barangkali mungkin suaranya kurang jernih karena memang di sini lagi hujan deras Sobat Cuan. Oke, kita lanjut tentang pembahasan saham IMJS. Oke, IMJS telah melaksanakan salah satu corporate action namanya right issue di akhir tahun 2025 kemarin gitu ya. Tapi setelah right issue kok harga sahamnya malah turun terus. Kira-kira tuh kenapa? Oke, jadi sebelum kita lanjut lebih dalam ya, saya jelasin sedikit, mungkin sharing-sharing berdasarkan pengalaman saya beberapa kali ikut right issue. Kemudian setelah right issue saya amati sahamnya ya, mungkin sebut aja yang right issue-nya tuh rame, ada saham Pani, Wifi, sama yang terbaru kemarin Bufa. Nah, di antara ketiga saham itu setelah right issue tuh harganya nggak langsung naik ya. Untuk saham Pani sama Wifi, Pani sama Wifi setelah pelaksanaan right issue sideways berbulan-bulan, lumayan lama. Kecuali Bufa ya, Bufa setelah right issue harga sahamnya naik sampai sekarang juga masih naik. Itu sebuah perbedaan. Kenapa? Karena setiap kali saham mengeluarkan berita ya, ada keterbukaan informasi mau right issue atau sebelum right issue, itu biasanya harga sahamnya udah naik, udah hype duluan, udah digoreng ya. Makanya ketika setelah right issue itu bisa aja harga sahamnya turun atau bahkan sideways. Itu wajar sebenarnya gitu ya. Apalagi secara teknikal di sini IMJS ketika naik arah ya, dua kali arah itu meninggalkan gap up, satu gap, dua gap. Jadi wajar aja kalau harganya turun kemudian menutup gapnya. Lain halnya dengan Bufa, memang punya kepentingan buat menggoreng sahamnya gitu ya. Jadi setelah right issue sahamnya tetap naik sampai sekarang. Oke, jadi saham IMJS apakah bisa naik? Saya rasa masih bisa, karena setelah saya baca prospektus di right issue-nya itu menarik. Mungkin ini akan terjadi juga di saham Inet ya. Setelah Inet right issue itu harga sahamnya bakal sideways atau di bawah turun dulu, karena sebelum right issue udah naik gila-gilaan ya, hampir 200%. Oke, sebelum kita masuk ke teknikal, kita bahas sedikit ya tentang right issue si IMJS. Jadi IMJS itu melaksanakan right issue ya, menerbitkan sekitar 2 miliar 194 juta lembar saham baru. Nah, di mana harga pelaksanaannya itu 230. Cukup rendah ya, 230. Kemudian harganya digoreng naik sampai ke 300-an. Si IMJS ini meraih dana 504 miliar. Jadi nggak sebesar Inet memang, tapi karena IMJS ini masuk salah satu grup konglomerasinya Salim ya, Bapak Salim. Nah, salah satu konglomerasi terkaya di Indonesia juga, makanya harga sahamnya tuh digoreng naik gitu. Nah, ini yang paling penting ya, kalau ya ada namanya right issue, itu harus ada yang namanya pembeli siaga. Nah, dalam hal ini pembeli siaganya adalah IMSI. IMSI itu siapa? IMSI itu pengendali si IMJS. Ya, IMSI ini punya 91%. Jadi udah pasti karena IMSI ini adalah pembeli siaga, maka IMSI itu sudah pasti tebus right issue-nya. Yang kedua, kalau di antara masyarakat di bawah 5% serta IMC ini nggak menebus right issue secara keseluruhan, maka yang menebus right issue-nya adalah IMSI. Jadi ini wajib banget kalau right issue itu ada pembeli siaga dan bersedia membeli sisa saham yang nggak tertebus gitu. Jadi ini pentingnya ya pembeli siaga. Sama kayak Bufa, Wifi, Pani di RI1 sama RI2 ya, itu kurang lebih sama. Jadi kalau ada pembeli siaganya maka bisa dibilang RI-nya itu sukses ya. Perusahaan mendapatkan uang yang dia inginkan, kemudian biasanya harga sahamnya juga naik gitu. Oke ya. Kemudian untuk penggunaan dananya juga cukup bagus ya sebenarnya ya. Ini penggunaan dananya adalah digunakan buat setoran modal ke CSM. CSM itu anak usahanya IMJS.
Nah, kalau baca mau lebih detail lagi di prospektus ya, CSM ini akan menggunakan dananya untuk modal kerja, beli kendaraan ya, dan lain sebagainya. Intinya tujuan penggunaannya itu bagus, bukan buat bayar utang, bukan juga buat divestasi. Artinya itu sebenarnya secara right issue prospektusnya juga bagus gitu ya, ada pembeli siaganya juga. Untuk jadwalnya sendiri sudah selesai ya, jadi sudah nggak ada lagi yang namanya bisa nebus right isunya ya, kemudian nggak ada lagi kumdet dan lain sebagainya. Jadi clear ya untuk right issue IMCS, nggak ada kendala, nggak ada red flag. Masalahnya balik lagi ke sini ya, kenapa kok harga sahamnya turun? Kalau kita lihat ya, kita perhatikan tadi ada beberapa poin di mana harga pelaksanaannya itu 230. Nah, artinya si IMSI ini ya itu nebus banyak banget di harga 230 gitu. Jadi kalau harga sahamnya turun, saya rasa nggak bakal dibawa turun ke bawah 230 gitu ya. Jadi paling ya sampai sini nih, ini udah ketahan, udah mulai rebound. Kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya di sini tuh area resisten ya, area resisten sebelumnya 260, dan ini bisa menjadi area support kalau dari atas. Makanya ketika harga sahamnya turun, volumenya sudah kecil ya, dua gap ini sudah ditutup. Nah di sini ketahan. Oke, jadi secara teknikal ini udah mulai rebound ya. Bagi yang punya saham di harga atas, mungkin sih ada potensi bisa balik ke harga 478 ya, atau mungkin bisa ke 480. Tapi waktunya nggak singkat, bisa aja berbulan-bulan atau mungkin bisa 1 kuartal 2 kuartal. Itu bagi yang mau nunggu saham, sabar nunggu saham. Bagi yang nggak sabar ya bisa cut loss aja ya, cari saham lain yang punya potensi return lebih gede. Oke, bagi yang belum masuk ya, sekarang ini dari beberapa indikator udah cukup bagus ya, mengatakan baik. Dari MACD-nya, dari MA-nya itu udah uptrend, MA5, 50, 100 di sini posisinya udah bagus ya. Kita pakai indikator lain. Biasanya kalau buat jangka pendek saya pakai stokastik. Nah, stokastiknya di sini sudah golden cross ya, tanggal 24 di sini. Oh, di sini nih, besoknya golden cross. Terus kalau kita lihat dari RSI, nah di sini udah mulai menyentuh OTW ke 50. Biasanya kalau udah ke 50 tuh momentumnya kuat. Dan terakhir MACD, ini memang agak lambat tapi bisa diidentifikasi. Kalau histogramnya udah mulai warna pink ya, di sini udah mulai mengecil, angkanya OTW ke 0, berarti OTW siap-siap mau golden cross. Nah, bagi sobat cuan ya, mungkin barangkali mau masuk yang belum punya saham ya, beli di harga 282 atau di MA5 nya nih 277 ya, berarti 278 ya, masuk sekarang aja. Ini jadi area resisten dalam jangka pendek ya. Nah, ini di sini kalau bisa ketembus maka ada potensinya kemana, saya pakai ini aja. Nah, ke sini nih 334 sampai sini ya, mungkin 342, 20% ya, 20% mungkin lebih dari 1 minggu. Batasi resiko kalau closing di bawah sini MA50 nggak apa-apa, 5% ya. Kalau closing di bawah 266 cut loss aja, atau kalau mau nunggu lagi itu 260. Karena saya rasa nggak mungkin di bawah ke sini ya, di bawah 230 tuh kemungkinan kecil banget. Karena si IMSI tadi ya itu sudah menebus right isunya serta menjadi pembeli siaga di harga segini. Otomatis harga segini ya 230 itu akan dijaga. Itu minimal melewati ini dulu sebelum ke sini. Melewati MA 100-nya di 244. Kayak gitu. Kalau misal naik lagi maka akan ada potensi, saya rasa ke sini dulu ya, 270-an, setelah itu ke 400, nah baru ke 400 segini. Gitu. Jadi gitu ya, karena harga sahamnya udah rebound, kemudian dari right isunya juga nggak ada red flag, maka potensi untuk naiknya lagi itu masih ada, cuma lama nunggunya gitu. Oke, untuk IMCS kurang lebih sekian ya. Kita lanjut di saham lain. Ada saham Harum ya, Harum namanya. Oke, Harum namanya, Harum sahamnya. Saham Harum ini ya, oke, membentuk pola double top. Kemudian di sini juga breakout ya, meskipun candlenya ditutup merah tapi
dilihat dari net volume, nah di sini nih volume pembeliannya masih lebih dominan, jadi dibilang breakout bisa ya. Oke, untuk Harum sendiri kalau naik ya berdasarkan pattern double bottom ini akan ada potensi kenaikan ke 1180. Sekaligus di sini ada gap nih, ada gap down yang belum ketutup. Nah, sini ya. Terus kalau naik lagi dari 1180 mungkin akan koreksi dulu, setelah itu bisa naik ke 1270. Oke, dari sisi lain ya, ternyata Harum akan melaksanakan agenda hajatan berupa buyback saham ya. Buyback sahamnya tuh dengan dana maksimal 335. Memang nominalnya kecil, nggak sebesar Dewa sekitar 900 miliar ya sekarang direvisi. Nah, buybacknya ini akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 17 Maret. Jadi mulai besok Senin itu udah mulai buyback gitu. Meskipun nominalnya 20 ya. Kalau Dewa kan buybacknya di harga market, kalau si Harum itu di harga 20. Artinya si pengendali atau manajemen pengen menambah kepemilikan di saham Harum. Selain itu, kalau kita lihat harga komoditas nikel ya, kita cari aja ekonomik nikel. Harga nikel tuh lagi naik-naiknya. Makanya kemarin di video sebelumnya, kalau Sobat Cuan itu lihat terus ya video saya, nonton terus, itu ada 2 saham nikel yang sudah saya bahas, MBMA, NCKL. Yang lumayan menarik juga itu ada NICL, kemarin udah breakout. Nah di sini naik nih nikel nih, tuh kan ya. Nikel Indonesia menjadi salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia juga. Makanya beberapa saham yang di sektor nikel itu akan berpengaruh. Oke, kita langsung bikin trading plan aja. Kalau misalnya Sobat Cuan mau pertimbangkan buat beli ya, masuk di 1095 langsung HK, targetnya ke sini 1180. Batasi resiko kalau closing di bawah MA 100, 1000, kalau closing di bawah MA harga 1050 lah ya, di bawah MA 100 sama MA 50. Ini untuk Harum. Harum di sini tuh pergerakannya memang cukup lambat ya. Naiknya paling 1%, 2%. Ya ini cocok buat Sobat Cuan yang mungkin punya kesibukan. Kalau berhasil closing maka akan ada potensi kenaikan sini 15%, bahkan bisa ke 1318%. Oke, ini untuk Harum. Lanjut lagi, ada satu saham masuk di grup konglomerasinya Pak Haritano Sudibyo. Ya di sini membentuk pattern ya IATA, di mana sahamnya Pak Haritano itu sebenarnya belum ada yang naik ya seperti saham grup konglomerasi lainnya, tapi tiba-tiba di saham IATA tuh ada lonjakan volume. Nah lonjakan volume setelah itu nggak dibanting turun, tapi di bawah naik lagi uptrend. Nah kemudian kemarin breakout dari harga 150 nya, maka ada potensi kenaikan ke sini 192 ya. Jadi langsung aja pasang sini 168. Batasi resikonya memang cukup dalam ya, 11%, atau kalau enggak disiplin aja lah, kalau closing di bawah 160 cut loss dulu, nanti kalau turun sampai sini kemudian rebound bisa masuk lagi. Target pertama ke sini ke 193 ya, atau mungkin bisa ke 200. Angka psikologisnya secara fraksi harga juga sebagai angka psikologis ini bagus ya. Awalnya naiknya satu angka ya, satu poinnya satu angka menjadi 2 ya, 200, 202, 204. Kalau di bawah 200 kan 198, 199, 200 gitu. Jadi secara potensial upside masih cukup menarik untuk IATA ya. Kemudian berikutnya ya, sebentar, MA nya kita hilangkan dulu. Nah 192 betul ya di sini ya. Nah untuk katalisnya ada apa? IATA ya, katalisnya itu, nah IATA di sini ya harga sahamnya melejit. Kenapa tuh ya, ditanyain sama bursa. Nah manajemennya tuh menjawab kalau sampai saat ini perseroan belum ada tindakan aksi korporasi dalam waktu dekat, tapi ya di keterbukaan informasi bahwa anak usahanya itu udah kerjasama dengan PT Kalimantan Prima Persada, anak usahanya UNTR. Jadi ini pure karena ada kerjasama ya. Saya nggak tahu kalau ada corporate action, entah itu right issue atau mungkin mau diakuisisi, belum tahu ya, tapi intinya secara teknikal bagus ini IATA.
Tuh. Oke, yang terakhir itu ada OASA. Oke, saham OASA kita bahas dari sentimennya dulu ya. Nah, OASA yang kita tahu itu di tahun 2026 ya, OASA ini akan punya proyek besar yaitu waste to energy, mengubah sampah menjadi energi listrik. Nah, ini Danantara juga terlibat. Dalam keterbukaan informasi ya, OASA itu menggandeng salah satu perusahaan asal China. Oke, jadi ini memang cukup bagus ya. Kemungkinan kalau butuh modal besar ya kan 8 triliun nih, bisa aja OASA tuh right issue atau mungkin utang ya, intinya ada aksi korporasi. Kayak gitu ya, bagus secara sentimen karena itu masuk salah satu proyek strategis nasional juga. Secara teknikal kalau kita lihat di OASA di sini ya, ini OASA masih dalam channel uptrendnya, ketahan ya. Tuh, bagus banget, kemudian tambah deket ya. Closing kemarin memang turun 2%, tapi harga sahamnya masih mantul di area trendline-nya. Maka kalau saya mau masuk di saham OASA juga bisa. Kemarin hari Jumat sore saya beli, kebetulan ya karena sahamnya masih cukup bagus. Tuh, oke. Jadi kalau sobat cuan mau beli, mungkin bisa tunggu di 258 atau sini range belinya 256 sampai 258. Batasi resiko kalau closing di bawah 244. Target pertamanya sini dulu ya. Target pertamanya ke 290 di sini ya. 290, kemudian untuk target keduanya itu ada di 310. Lumayan ya, sekitar 20%, atau kalau berdasarkan channel uptrend itu potensial upside-nya bisa sampai 40% gitu. Jadi ini memang buat jangka menengah aja. Lagian proyeknya juga belum berjalan gitu ya, mau dilaksanakan di tahun 2026. Jadi kita curi start dulu, mumpung harga sahamnya masih cukup murah. Oke sobat cuan, mungkin itu saja ya 4 saham yang kita bahas di video kali ini, semoga bermanfaat. Disclaimer ya, bukan ajakan rekomendasi beli atau jual, cuma kalau saya pribadi memang sudah masuk di saham OASA hari Jumat kemarin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.